Selamat malam semuanya. Kita bersyukur kembali kita bersama-sama boleh memasuki tanya jawab bulan September yang sesi yang keempat, ya, sesi yang keempat. Nah, jadi hari ini kita akan sama-sama membahas semua pertanyaan daripada jemaat yang ada. Semua pertanyaan sudah terjawab. Hari ini saya akan menjawab 17 pertanyaan dan Yudhistira Chwantau akan menjawab 9 pertanyaan, ya. Jadi semoga semua pertanyaan yang terkumpul hari ini akan diselesaikan, ya. Baik, kita akan mulai, kita berdoa, ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali belajar. Kiranya Tuhan juga menolong kami, memberikan kami hikmat bijaksana untuk mengerti kebenaran yang daripadamu. Kami mengakui di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, tapi kami memiliki niat dan kerinduan untuk dibekali dan diberkati. Tuhan, tolong kedua hamba-Mu, tambahkan mereka hikmat bijaksana untuk bagaimana berkata-kata, untuk menjawab setiap pertanyaan yang seturut kehendak daripada Tuhan. Pimpin berkati juga setiap kami yang belajar, agar kami juga boleh menambah wawasan pengetahuan kami, dan juga menumbuh kembangkan iman rohanian kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu tanya jawab ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, sama seperti biasa, pertanyaan awal, 7 pertanyaan nanti akan dijawab oleh Yudhistira Chwantau, dan Tukino akan sebagai co-host kita yang memimpin di dalam acara sesi tanya jawab kita, ya. Tukino masih ada yang perlu disampaikan? Enggak, lanjut aja. Lanjut aja. Oke, Yudhistira Chwantau, dipersilakan waktu dan tempat. Oke, terima kasih Bu Su. Saya akan tampilkan PowerPoint saya. Sebelum mulai, apakah PowerPoint-nya bisa kelihatan? Tetap potong? Udah bisa. Udah bisa ya. Jadi seperti bagian keempat di bulan September, jadi kita puji Tuhan bisa belajar banyak. Langsung pertanyaan pertama, menanyakan dari Roma 9:31-33. Saya bacakan, sebaliknya orang Yahudi selalu berusaha mentaati hukum supaya hubungan mereka dengan Allah menjadi baik kembali, tetapi mereka justru tidak berhasil. Mengapa mereka tidak berhasil? Sebab mereka melakukan itu tidak melalui percaya pada Allah, melainkan melalui usaha mereka sendiri. Maka mereka jatuh tersandung pada batu sandungan. Mengenai batu itu, dalam Alkitab tertulis begini, perhatikanlah ini, di Sion sudah kuletakkan sebuah batu yang akan mengakibatkan orang tersandung, yaitu sebuah batu besar yang akan mengakibatkan orang jatuh. Tapi orang yang percaya padanya tidak akan kecewa. Pertanyaannya adalah, apakah dengan mengikuti batu sandungan kita bisa terlepas dari kuasa dosa secara total? Nah, agar nggak jadi pusing, kita harus lihat dulu konteksnya ya. Batu sandungan itu apa ya? Jadi batu sandungan itu adalah sebuah kiasan yang biasa digunakan oleh orang Yahudi untuk menunjukkan sebuah perilaku atau tingkah laku yang membuat orang lainnya menjadi berdosa atau perilaku merusak. Batu sandungan itu karena dataran di Palestina dan sebagainya itu berbatu-batu, jadi kalau orang tidak hati jalan itu akan jatuh. Ya, jadi bukan jalan di sini seperti rata dan sebagainya. Nah, di sana berbatu-batu. Nah, orang yang menginjak batu yang tidak rata itu sehingga jatuh, maka orang sebut batu itu adalah batu sandungan. Oke. Lalu dalam Alkitab juga dikatakan bahwa Yesus itu adalah batu penjuru. Batu penjuru itu apa? Batu fondasi. Batu yang menghubungkan dua bagian daripada tiang ya, menjadi titik utama. Nah, jadi di sini Paulus bukan menjelaskan agar kita percaya pada batu sandungan gitu ya, tapi percaya pada Yesus sebagai batu penjuru. Jadi batu sandungan kenapa disebutkan oleh Paulus? Maksudnya adalah bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, batu Yesus menjadi batu penjuru, artinya menjadi penghubung antara Tuhan dengan manusia, ya, menjadi fondasi. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, Yesus menjadi batu sandungan bagi mereka. Maksudnya apa? Maksudnya bukan Yesusnya yang batu sandungan, tetapi ketidakpercayaannya kepada Yesus menjadi batu sandungan agar sehingga dia tidak diselamatkan, sehingga dia jatuh dalam dosa. Begitu. Jadi pertanyaannya, kita bisa terlepas dari kuasa dosa? Tidak. Yesus yang bisa melepaskan kita dari dosa, maksudnya di sini bukan kepada batu sandungan, tapi percaya pada Yesus sebagai batu penjuru. Bagi yang tidak percaya pada Yesus, berarti Yesus menjadi batu sandungan. Bukan Yesusnya, tapi
yang tidak percayanya itu, maksudnya rasa tidak percayanya itu pada Yesus itu yang menjadi batu sandungannya. Nah, itu pertanyaan pertama ya. Yang kedua, Roma 10 ayat 19. Terjemahan dari BIMK. BIMK itu seperti bahasa Indonesia sehari-hari juga ya. Ini di dalam Romanya ya bertanyanya. Saya bertanya lagi, apakah bangsa Israel belum mengetahuinya? Biarlah pertanyaan itu pertama-tama dijawab oleh Musa. Musa berkata, beginilah kata Allah, aku akan membuat kamu iri hati terhadap suatu bangsa yang bukan umat, dan aku akan membuat kamu marah terhadap suatu bangsa yang bodoh. Pertanyaannya, apakah maksudnya ayat itu? Ya, ini Paulus mengutip ayat dari Perjanjian Lama, yaitu di Ulangan 31 ayat 21. Mereka membangkitkan cemburuku. Di situ mereka, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel membangkitkan cemburu Tuhan dengan yang bukan Allah. Artinya berarti bangsa Israel menyembah yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Nah, mengapa ayat ini tertulis demikian? Karena bangsa Israel pada zaman lama itu adalah bangsa percontohan bagi bangsa-bangsa di sekitar mereka. Kalau bangsa Israel itu memiliki Tuhan, memiliki Allah yang berkuasa, menyelamatkan, dan sebagainya. Bangsa Israel dipilih menjadi bangsa percontohan. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi semua bangsa. Tuhan mengasihi semua manusia, gitu ya. Jadi bangsa Israel dipakai Tuhan untuk menunjukkan itu. Tapi bangsa Israel tidak menyadari bahwa panggilannya itu untuk agar orang lain percaya, gitu ya, orang sekitarnya percaya. Sehingga Tuhan pakai bangsa lain untuk menunjukkan kuasa Tuhan kepada bangsa Israel, begitu, ya. Orang Yahudi bukan hanya telah mendengarkan pemberitaan mengenai Kristus dalam artian janji, ya, ini keselamatan yang Tuhan sudah tunjukkan, tapi mereka juga mengetahui bahwa Allah akan memperhatikan bangsa-bangsa lain di samping mereka. Bangsa Yahudi tidak membaca itu. Tuhan sudah dengan jelas menunjukkan itu kepada bangsa Israel, tetapi bangsa Israel tidak mau percaya walaupun sudah mendengar dan Tuhan menunjukkan itu juga kepada bangsa Israel. Artinya, ya, di ayat ini Paulus menekankan bahwa karya keselamatan itu diberikan Allah kepada semua orang. Ingat, kalau Paulus itu dipanggil memiliki misi untuk memberitakan Injil kepada bangsa non-Yahudi, ya, berarti orang-orang di luar Yahudi. Nah, jadi yang ditekankan adalah Tuhan mengasihi semua orang, begitu ya, di Roma pasal 10 ini. Kira-kira itu maksudnya. Yang ketiga, maaf kalau saya agak kecepatan ngomongnya ya, jadi sudah mulai terbiasa. Mazmur 94 ayat 11. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Ya, apa maksudnya? Apakah ini artinya seperti kita boleh berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan? Nah, oke. Ya, untuk pertanyaan ini kita harus lihat dari keseluruhan ayat 94. 94 ini dibagi dari 4 bagian. Pertama ayat 1 sampai 7 pembatasannya. Lalu ayat 8 sampai ayat 11. Lalu yang ketiga 12 sampai 15 kalau Bapak Ibu lihat di Mazmur 94. Lalu yang terakhir 16 sampai 23 itu ada pembagian-pembagian. Kalau pujian itu ada bait 1, bait 2, bait 3, bait 4. Nah, bait kedua itu ayat 8 sampai 11 ya. Di ayat 8 sampai 11 ini Tuhan pemazmur ingin memarahi atau istilahnya menasihati, menegur orang fasik karena kebodohan mereka. Tuhan menciptakan mata dan telinga, pasti bisa melihat agar orang itu melihat dan mendengar tentang Tuhan. Ya, tapi apa yang dilakukan orang fasik jahat akan apa yang dia perkatakannya gitu ya. Jadi bukan tentang perencanaan gitu ya, atau sia-sia. Kalau sia-sia itu tema dari kitab Pengkhotbah, ya. Perihal sia-sia itu kitab dari Pengkhotbah, ya. Nah, tapi kalau di Mazmur ini menunjukkan bahwa Allah sebagai pencipta dan Maha-Kuasa terhadap seluruh ciptaan. Siapa yang tidak percaya pada hal itu, maka pemazmur mengatakan itu adalah orang yang bodoh. Manusia, pemazmur menegur para orang yang fasik karena mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan apa yang dia bisa rencanakan, kepintarannya. Padahal pemazmur juga Tuhan tuh yang menciptakan semuanya, dia lebih tahu gitu intinya gitu. Bukan berarti kita sia-sia merencana, bukan. Tapi memang setiap kita berencana,
kita tahu bahwa ada yang berkuasa dalam kehidupan kita, yang mengatur hidup kita, yaitu Tuhan gitu ya. Jadi tetaplah berencana. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu nafas kosong kalau orang yang mengandalkan dirinya sendiri, sia-sia, karena Tuhan lebih berkuasa, begitu. Ya, di Mazmur 8 ayat 11. Oke. Nanti boleh bertanya setelah. Nah, ini silahkan di chat langsung bertanya. Lalu yang keempat, nah ini menarik, dari Mazmur langsung ke Pengkhotbah. Ya, jujur Pengkhotbah adalah kitab yang saya suka gitu ya. Jadi nanti beberapa pertanyaan berkaitan dengan Pengkhotbah juga. Jadi Bapak Ibu kalau membaca kitab Pengkhotbah, jangan lepaskan dari kerangka berpikir bahwa Pengkhotbah ini sebuah refleksi tentang sebuah kehidupan yang dialami oleh seorang yang sudah lanjut usia, dan tanda kutip pengkhotbah itu sendiri. Pengkhotbah sudah menjalani asam garam kehidupan, lalu dia melihat segala kehidupan ini sia-sia kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan. Nah, kurang lebih pandangan itu yang harus menjadi kerangka kita untuk membaca Pengkhotbah. Jadi ini sebuah refleksi tentang flashback kehidupan dari si pengkhotbah ini gitu ya. Lalu Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Dikatakan segala sesuatu ada waktunya. Yes, betul. Lalu keberatannya di ayat yang ketiga. Ada waktu untuk membunuh dan sebagainya, ada waktu menyembuhkan. Nah, kenapa ditulis ada waktu membunuh sementara hukum Taurat Keluaran 20:13 dikatakan jangan membunuh. Nah, apa artinya ada waktu membunuh? Apakah Pengkhotbah bilang ada waktunya kita untuk membunuh orang? Nah, apakah itu? Saya yakin tidak ya. Sekali lagi itu bukan kitab Pengkhotbah, bukan perintah, tetapi refleksi agar orang yang membaca itu juga mendapatkan hikmat gitu ya. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 3. Gini ayatnya, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Jadi ada awal, ada akhir, kurang lebih begitu. Ada kehidupan, ada kematian. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu menyembuhkan. Itu mungkin terdengar aneh untuk beberapa orang. Tapi proses kematian berjalan bersamaan dengan proses kehidupan. Betul tidak? Ada awal pertemuan, pasti ada akhir daripada sebuah pertemuan. Ada awal kehidupan, pasti ada akhir dari kehidupan, yaitu kematian. Ya. Lalu menurut tafsiran buku yang saya baca dari buku Wycliffe, ya, ada bahasa Indonesianya juga. Ayat 3 ini mengandung arti pembunuhan yang terjadi dalam peperangan, dalam membela diri, dan dalam eksekusi hukuman tidak pernah terjadi secara kebetulan. Nah, jadi Gen lama kan sudah biasa itu perang satu bangsa, bangsa yang lain, dan sebagainya. Ya. Nah, Pengkhotbah ini melihat flashback kehidupan. Segala sesuatu ada waktunya. Nah, gitu. Ada yang mati, ada yang hidup, ada yang perang, ada yang damai. Nah, seperti itu ya. Tapi semuanya sia-sia kalau kita tidak hidup dalam Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, semua yang terjadi di dalam kehidupan kita jika direnungkan dengan baik-baik, tidak ada orang yang bisa lari dari kesakitan dan penderitaan hidup. Ya, beda dengan Keluaran yang tadi ya, Keluaran 20 ayat 13. Itu berisi tentang perintah jangan membunuh. Berarti jelas itu sesuatu yang harus dilakukan untuk tidak membunuh, ya. Kecuali kalau Pengkhotbah isinya ada waktu harus membunuh, berarti perintah untuk membunuh. Sedangkan berbeda konsepnya, konteksnya ya, Pengkhotbah dengan Keluaran. Jadi demikian. Oke. Pengkhotbah 3 ayat 15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Apa yang dimaksud Allah mencari yang sudah lalu? Ya, apa artinya? Kalau kita baca dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari, mungkin sedikit lebih jelas ya, tapi boleh dibaca. Dia begini katanya. Yang sekarang terjadi sudah terjadi sebelumnya. Yang akan ada sudah lama ada. Allah menentukan supaya yang sudah terjadi terjadi lagi, gitu ya. Maksudnya Allah telah menetapkan siklus kejadian yang terus-menerus dalam hidup ini, sehingga masing-masing memiliki masa yang sudah ditentukan sebelumnya, ya. Nah, itu adalah gambaran mengenai Allah yang terus mencari hal yang telah lalu untuk melihat dan membuatnya kembali terjadi. Nah, Bapak Ibu, untuk melihat ini kita harus lihat bahwa Pengkhotbah menggunakan kata kiasan, mengungkapkan sebuah waktu, ya, yang
nampaknya seperti berulang-ulang begitu ya, terjadi sama, sampai mirip dan sebagainya. Nah, oke. Itu mirip seperti yang di ayat sebelumnya pengkhotbah katakan. Ayat Khotbah 1 ayat 9-10. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tapi itu sudah ada dulu, lama sebelum ada. Nah, melalui ini, saya pribadi pelajaran rohani apa yang saya dapat? Begini, Bapak Ibu. Bahwa apa yang dilakukan manusia hanyalah mengulang apa yang sudah berlalu. Ya, mengulang apa yang sudah berlalu. Tidak ada sesuatu yang baru, terutama dalam hal misalkan dosa. Ya, bicara tentang keselamatan. Dalam sejarah manusia membuktikan bahwa dosa membuat tiada manusia satupun yang mencari Allah. Mengulang-ulang kejadian itu ya. Dari awal Kain, Habel, sampai terus keturunan, tidak ada yang baru, tidak ada yang lebih suci hidupnya, tidak ada yang kudus, dan sebagainya. Semuanya jauh daripada Allah. Ya, Allah melihat semua manusia hanya memenuhi keinginan dirinya sendiri. Usaha keselamatan tidak dapat dilakukan oleh manusia, karena manusia mewarisi segala dosa turunan sebelumnya. Maka hanya oleh Allah saja manusia diselamatkan melalui karya keselamatan yang dari sejak semula Tuhan sudah tetapkan, yaitu keselamatan melalui Tuhan Yesus. Yesus Kristus membuat manusia yang hidup dalam kita, ruang dan waktu hal ini, menjadi memiliki hidup yang tidak lagi sama. Ya, karena ada hidup yang baru di dalam Dia. Nah, jadi apa yang Tuhan melihat yang lama itu adalah, ya, itu siklus kehidupan manusia yang berulang-ulang berbuat dosa, sehingga Tuhan sendiri yang sudah mengkaryakan keselamatan untuk manusia. Itu pelajaran ini yang saya dapat dari renungan Pengkhotbah 1:9, Pengkhotbah 3 tadi. Ya. Lalu yang ke-6, Yesaya 13 ayat 12. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Ya, pertanyaan ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, ayat di atas menyebutkan orang dan manusia. Siapa yang dimaksud dengan orang dan siapa yang dimaksud dengan manusia? Kenapa pakai beda orang manusia gitu? Itu pertanyaannya. Lalu yang kedua, apa perbedaan emas tua dan emas Ofir? Apa bedanya? Saya bukan tukang emas, tapi puji Tuhan saya bisa tahu apa emas Ofir, apa itu emas tua gitu ya. Nah, berkaitan dengan orang dan manusia tadi bertanya. Kalau King James Version, man. New International Version, people. Nah, jadi kenapa di terjemahan bahasa Indonesia pakai orang, pakai manusia? Nah, ini adalah gaya bahasa agak terlihat cantik, estetika ya dalam dalam penerjemahan. Jadi tidak mengulang kata yang sama, jadi dikata orang dan manusia. Karena dari dua terjemahan bahasa Inggris saja menggunakan kata yang sama, tidak dibedakan. Man, lalu people, ya. Jadi orang dan manusia itu bukan masalah, karena ini hanya gaya bahasa penulisan dari penerjemahan agar kelihatan cantik dibaca dan sebagainya, gitu ya. Lalu pertanyaannya, yang Yesaya ini pasal 13 sampai 23 berkaitan tentang nubuatan Nabi Yesaya tentang hukuman Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu baca ada satu rangkaian nubuatan dari pasal 13 sampai pasal 23 di kitab Yesaya. Itu berkaitan dengan nubuatan tentang hukuman bangsa lain. Nah, pasal 13 itu hukuman terhadap Babel. Ya, bangsa Babel akan dihukum gitu ya. Tuhan akan menghukum habis bangsa Babel, terkhusus di ayat 13. Lalu maksud ayat 12 di pasal 13 ini apa? Lebih jarang daripada emas tua, lebih jarang daripada emas Ofir. Oke. Nah, Bapak Ibu, Ofir atau Ofir adalah suatu negeri atau wilayah yang kaya emas, yang merupakan negeri asal dari emas yang diterima Raja Salomo dari Hiram. Jadi, Ofir itu adalah sebuah daerah yang berlimpah akan emas dan akan hasil alamnya gitu ya. Bahkan kalau di Indonesia Timur itu banyak sekali kekayaan gitu ya. Nah, seperti Ofir juga. Jadi emas Ofir itu berarti emas yang dari Ofir. Ya. Kenapa saya tahu? Karena di 2 Tawarikh 8:18 gini mengucapkan. Ya, bersama-sama anak buah Salomo mereka sampai ke Ofir dan dari sana mereka mengambil 450 talenta emas. Jadi emas yang banyak di Ofir. Jadi Ofir itu adalah
daerah yang kaya, gitu ya. Jadi ungkapan manusia lebih jarang dari emas ophir itu memberikan sebuah makna bahwa kelak dalam penghukuman Tuhan, terutama Babel, jumlah manusia di Babel akan jauh lebih sedikit daripada jumlah emas di Ophir. Ya, jadi penghukuman yang dahsyat, penghukuman yang besar gitu ya. Sampai jumlah manusia itu lebih sedikit daripada emas, gitu ya. Kalau emas tua itu apa? Ya itu emas tua itu emas murni, sama dengan emas yang di Ophir, hanya seperti itu gaya bahasa yang diungkapkan jadi berbeda, jadi tidak membosankan. Emas tua dan emas Ophir sama. Ya, ini maksudnya penghukuman Tuhan yang dahsyat kepada bangsa yang tidak mau tunduk pada Tuhan, gitu ya, yang mau percaya, terutama Babel, nubuatan daripada Nabi Yesaya. Oke, tarik nafas dulu sebentar. Pertanyaan ke-7. Teman saya mengikuti sesi Yehova dan dia tiap kali ajak saya ke tempat kopiah. Nah, tentang sesi Yehova sudah dibahas sebelumnya ya. Bapak Ibu, saudara-saudari bisa lihat YouTube, lalu buka di pertemuan ketiga, ada bahas tentang sesi Yehova, Bosu Effendi sudah memberikan ciri-cirinya gitu ya. Lalu dikatakan, tapi saya tahu bahwa itu ada ajaran sesat menurut teman-teman Kristen saya. Tetapi yang membuat bedanya kekristenan ya sama sesi Yehova itu apa gitu ya. Ya sudah dibahas sebelumnya, tapi saya cuma mau mengatakan yang paling mendasar, perbedaan mendasar kekristenan saksi Yehova. Karena saya punya tante di Garut itu sampai sekarang itu kepala Yehova. Dan ya kami bersaudara baik gitu ya. Nah, tapi yang paling mendasar dari mereka itu apa? Mereka perbedaan yang kita adalah Tritunggal. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan Tritunggal ditolak atau tidak dipercayai, otomatis tidak percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kalau tidak percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan, otomatis tidak percaya akan keselamatan. Kalau udah nggak percaya keselamatan dalam Yesus Kristus, berarti sudah berbeda 100%. Ya. Jadi kalau misalkan ada gereja atau ada Kristenan yang mengatakan, saya tidak percaya Tritunggal, berarti bisa dibilang ada yang salah dengan pengajaran, gitu ya. Karena Tritunggal adalah sesuatu yang mendasar, sesuatu yang spesial, ya, yang membedakan dengan juga sasi Yehova ini, gitu ya. Kalau misalkan menolak Tritunggal, ya berarti menolak seluruh kajian kekristenan. Begitu perbedaannya dengan saya. Tapi kalau mau lebih jelasnya, ciri-cirinya apa, bisa buka YouTube, lihat penjelasan sebelumnya, ya, belajar, lalu di situ bisa dijelaskan. Sudah dijelaskan, ya. Lalu yang ke-8. Lukas 9 ayat 27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Ya. Oke. Apa yang dimaksud tidak akan mati di ayat di atas, kira-kira siapa? Oke. Penafsir menafsirkan ayat ini adalah Yesus Kristus benar-benar bisa tentang kerajaan secara penuh, sebagaimana kerajaan itu akan terwujud pada akhir dunia. Tetapi kerajaan yang penuh itu sudah mulai dan menjadi nyata pada hari kebangkitan Yesus Kristus dari kubunya dan pada hari Pentakosta. Jadi kerajaan Allah dimulai ketika Yesus bangkit, Pentakosta, sampai nanti Yesus datang kedua kali. Nah, orang yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah itu maksudnya apa? Apakah dia tidak akan mati? Bukan seperti itu, Bapak Ibu ya. Saya tadi ambil dari Lukas 9 ayat 27 ya. Tapi yang bertanya kasih 3 ayat dari ayat yang paralel, Matius dan Markus ya. Nah, apakah mereka yang hadir atau akan mati? Coba jawab di chat. Kira-kira para murid itu tidak akan mati atau akan mati? Boleh chat. Tidak akan mati. Nah, jadi murid-murid akan mati atau tidak? Akan mati. Secara daging mati. Oke, yang lain akan mati. Akan mati. Oh. Jadi Yesus bilang tidak akan mati. Jadi maksudnya gimana nih? Nah, gitu ya. Oke, bagus. Semuanya jawab akan mati. Jadi di
Yesus mengatakan itu adalah Yesus sedang bernubuat tentang bahwa kelak murid-murid akan menderita seperti yang Tuhan Yesus alami sampai Golgota, ya. Nah, ada yang disalibkan, ada dan sebagainya, gitu ya. Nah, kapan murid-murid akan mati? Sebelum murid-murid melihat kebangkitan Yesus dan Pentakosta dicurahkan, murid-murid tidak akan mati. Kenapa? Karena penganiayaan belum dimulai. Kapan penganiayaan dimulai? Setelah murid-murid ya memiliki semangat misi yang luar biasa, dia memberitakan Injil kemana-mana, ya, dan mengerti visi dan misi Tuhan Yesus, melihat kerajaan Tuhan, lalu mereka penganiayaan mereka alami. Nah, jadi sebelum Pentakosta berarti mereka tetap hidup. Tapi setelah Pentakosta, mereka akan mati. Apakah murid mengetahui? Tidak. Berarti ini adalah nubuatan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kelak mereka juga akan menderita seperti yang Tuhan Yesus akan alami, begitu. Tapi apa? Setelah mereka dicurahkan pada Roh Kudus pada Pentakosta. Setelah Pentakosta, murid-murid tersebar kemana-mana memberitakan Injil dengan tanpa takut, ya, baru mengalami penganiayaan dan sebagainya. Ada yang penafsir mengatakan Yohanes yang tidak akan mati. Tetapi itu secara biblika salah, karena Yesus katakan itu bukan satu orang, tetapi pada banyak orang yang tidak akan mati. Berarti bukan hanya Yohanes, sebelumnya murid-murid semuanya tidak akan mati. Kecuali Yudas Iskariot yang mati bunuh diri sebelum Yesus naik ke surga, ya. Nah, tapi setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, penganiayaan hebat. Disitulah pecah berai, ada yang dianiaya dan sebagainya. Begitu. Ya. Lalu yang terakhir, Kolose 1 ayat 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Mengapa Allah merahasiakan berita tersebut? Ya, kenapa Allah merahasiakannya? Berita itu, ya. Untuk melihat itu saya mau ajak kita baca semuanya, ya, ayat 24 sampai ayat 29. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang kudus. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumukan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ya. Siapa yang dimaksudkan Paulus dengan rahasia yang tersembunyi? Coba jawab di chat. Siapa yang dimaksud Paulus dengan rahasia? Siapa yang dibilang Paulus sebagai rahasia? Iya, Cihera. Yesus. Yang lain? Keselamatan. Oke. Frankie. Siapa? Iya, yang disebut adalah Yesus. Karena ayat 7 bilang sebuah jalan keselamatan yang sudah direncanakan Allah sejak semula, yaitu Yesus Kristus. Jadi, apakah Tuhan merahasiakan Yesus Kristus? Ya, tidak, ya. Karena lebih tepatnya kalau dalam terjemahan lain itu bukan rahasia, tapi misteri. Ya, misteri yang belum disingkapkan oleh Tuhan, gitu ya. Sesuatu menjadi misteri ketika sudah disingkapkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang memperlihatkannya kepada bangsa-bangsa lain, ya. Apakah misteri tidak dapat dipahami oleh orang-orang? Ya, Maurice, Yesus Kristus, betul, ya. Jadi bukan rahasia, bukan Allah merahasiakan, tapi itu misteri, ya. Seperti Roma 11:3-6, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapa yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya?
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. Nah, jadi kekayaan hikmat Tuhan itu adalah misteri. Kita tidak bisa secara penuh mengerti dan mengetahui rencana Tuhan, ya. Bukan Allah yang merahasiakannya, tapi ketidakmampuan manusia memahami dan menyelami hikmat dan pengetahuan Allah secara sepenuhnya. Itu yang sebenarnya yang dimaksudkan. Tapi semua ditunjukkan kepada oleh Tuhan sendiri, digenapi oleh Tuhan sendiri dalam Yesus Kristus yang langsung jadi. Nah, Paulus menyampaikan kepada orang non-Yahudi sekali lagi tentang rahasia itu. Ada tafsiran di sini. The mystery went against all human reason simply because it was above all human reason. Jadi misteri itu berlawanan dengan segala akal budi manusia, dalam artian tidak dapat dipahami. Hal itu gampang sekali karena misteri itu melampaui atau di atas daripada segala akal budi manusia. Jadi bukan kalau kita belum mengerti rencana Tuhan, bukan berarti Tuhan merahasiakan pada kita. Tapi belum waktunya apa kita untuk bisa memahami, ya. Jadi Yesus Kristus sebelum Yesus datang menjadi manusia adalah misteri bagi orang-orang yang tidak mengetahui janji, nubuatan dan sebagainya, ya. Tapi setelah disingkapkan, misteri itu menjadi sesuatu yang dinyatakan kepada semua manusia agar kita percaya, ya. Jadi bukan Allah yang merahasiakannya, tapi misteri. Oke, sampai di sini pertanyaannya. Sisi Tasya. Thank you, terima kasih, gracias. Apakah ada pertanyaan? Silahkan bertanya. Oke, pertanyaan dari Tukino. Jika ada orang yang tidak percaya pada doktrin Allah Tritunggal, tapi percaya Yesus adalah Tuhan yang Esa, dan yang menyalahkan kita, apakah iman pada Yesus akan seperti itu akan diselamatkan? Ya. Kalau menurut saya, kalau misalkan dia tidak percaya Allah Tritunggal, berarti dia tidak percaya Yesus itu Tuhan. Simple. Ya. Tapi kalau dia percaya Tritunggal, pasti dia percaya Yesus Tuhan. Dan tidak bisa dipisahkan antara Roh Kudus, Bapa, dan Yesus pribadi yang berbeda, tetapi esensi yang sama, natur yang sama itu Allah. Ya. Apa seperti itu akan diselamatkan? Saya pikir kalau menolak menolak Bapa berarti ya menolak Roh Kudus, otomatis menolak Yesus begitu. Dan yakin tidak diselamatkan. Karena karya keselamatan itu bersama-sama. Jadi waktu Tuhan merencanakan keselamatan di dalam kejadian awal-awal manusia dalam dosa, kan bukan Allah Bapa yang merencanakan keselamatan, tetapi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Walaupun dalam perannya ya, saat Yesus disalibkan, bukan berarti Allah Bapa disalibkan, ya kan? Yesus naik ke surga, bukan berarti Roh Kudus sendirian ikut ke surga juga, enggak gitu ya. Jadi walaupun perannya mereka beda-beda, tetapi dalam karya keselamatan bersama-sama. Jadi kalau misalkan menolak Tritunggal, pasti menolak karya keselamatan itu. Kalau menurut saya. Kalau menurut Dr. Effendi mungkin? Di-unmute, Bosu. Ya, pertanyaan ini biasanya kita memahaminya bahwa seseorang yang tidak percaya Yesus sebagai Allah yang menjelma jadi manusia itu mempengaruhi keselamatan, ya, keselamatan. Tetapi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Yudhistira Chantau, bahwa pemahaman Allah Tritunggal ini merupakan satu prinsip di dalam pemahaman kekristenan. Ya, itulah yang membedakan Allahnya orang Kristen dengan Allahnya Allah lain lah gitu lah, agama lain gitu loh. Nah, jadi ini memahami pemahaman ini, ya. Jadi saya rasa untuk pemahaman ini juga tidak ada jawaban yang mutlak lah, ya, tidak ada yang mutlak, ya. Karena kenapa? Banyak orang Kristen sendiri juga tidak mengerti tentang Allah Tritunggal, ya kan? Mereka juga tidak mengerti. Jadi kalau kita katakan mereka yang tidak mengerti Allah Tritunggal tidak diselamatkan, itu juga agak apa? Karena Allah Tritunggal pemahaman yang sesuatu doktrin yang agak sulit untuk dimengerti gitu loh. Ya, tetapi di dalam pemahaman kekristenan, di dalam Alkitab menjelaskan bahwa kita diselamatkan melalui iman,
pada Yesus Kristus gitu. Hari ini kenapa kita bisa beriman pada Yesus Kristus? Ya karya Roh Kudus juga gitu loh. Iya, betul. Ya. Jadi ini sesuatu yang harus kita pahami. Iya. Ya. Kita juga bahwa pemahaman Allah Tritunggal yaitu harus kita mengerti ya sebagai orang Kristen. Tetapi banyak orang Kristen yang memang tidak mengerti tentang Allah Tritunggal. Ya. Seperti orang-orang yang dibaptis oleh di zaman Paulus ya dalam nama Tuhan Yesus, tapi mereka tidak mengerti dibaptis atas nggak kenal Roh Kudus gitu loh pemahaman mereka. Jadi mereka dibaptis ulang, ya kan? Nah, jadi pemahaman ini harus dimengerti juga lah ya. Bahwa banyak juga di zaman Tuhan Yesus orang tidak mengerti Allah Tritunggal, ya. Mereka juga tidak mengerti tentang Allah Tritunggal. Jadi maksudnya tadi menolak secara langsung kan, maksudnya perbedaan antara saksi Yehova dan kekristenan. Itu pasti itu yang paling mendasar yang mereka tolak ya. Yang pasti banyak lagi. Jadi saya rasa mungkin belum mengerti tentang Tritunggal itu ya sama, saya juga belum mengerti. Tapi proses belajar hanya oleh iman kita diselamatkan. Tapi sampai kalau menolak saya tidak percaya, tidak mau percaya Yesus Tuhan. Nah, itu berarti sudah besar gitu ya kan. Oke, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Yudhistira Contoh untuk jawaban yang diberikan. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya juga tidak mudah untuk dijawab. Perlu saya sampaikan di sini, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya di sekolah teologi itu harus 1 semester. 1 semester untuk menjawabnya. Tapi kita dalam waktu 5 menit, 10 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada. Misalnya doktrin-doktrin yang ada tentang keselamatan. Setiap kali pertemuan kita nih doktrin keselamatan itu sangat menonjol sekali. Diselamatkan tidak? Tidak diselamatkan tidak? Kira-kira hampir tiap apa ada. Jadi ini dari saya punya juga banyak nih pertanyaan tentang keselamatan. Ya. Nah, jadi sebenarnya dalam waktu yang 5 menit, 10 menit kita tidak mungkin bisa menjelaskan doktrin soteriologi atau keselamatan ini secara lengkap. Itu secara teologi saja pun harus dijawab 1 semester gitu loh, ya. 1 semester. Jadi mohon dimengerti bahwa kami hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman secara sederhana, ya, secara sederhana, ya. Jadi inti yang daripada inti-inti dan prinsip-prinsip itu yang kita pertimbangkan untuk kita bisa sama-sama menjawab. Baik, terima kasih. Saya akan masuk pertanyaan dari saya ya. Atau jawaban-jawaban yang sudah saya siapkan. Ya, ada beberapa pertanyaan yang merupakan lanjutan dari pertanyaan minggu lalu, ya, pertanyaan dari minggu lalu. Oke, ya mungkin teman-teman yang ikut pertanyaan minggu lalu mungkin bisa mengerti pertanyaannya. Shalom Boksu, saya tertarik pada pertanyaan terakhir mengenai arti penyembahan dan penghormatan yang sering jadi perdebatan pada ritual upacara kematian terutama kepada keluarga yang belum percaya. Bahkan sesama hamba Tuhan saya jumpai mempunyai pendapat yang sendiri-sendiri. Menurut saya perlu adanya pedoman terutama gereja-gereja Metodis Tionghoa dalam menyikapinya. Ada beberapa keadaan yang kadang membuat kita risih, serba salah apakah kita boleh melakukannya, terutama pada upacara kematian orang yang belum percaya, terutama sesama orang Tionghoa. Yang pertama, pegang hio. Tadi sudah dijelaskan, Boksu, itu bagian dari ritual. Tentu sebagai orang percaya kita tidak boleh mengikutinya. Ya. Artinya memegang hio untuk penyembahan kita tidak boleh. Bukan hanya pegang hio, tidak memegang hio, tapi juga dengan tangan, pai-pai, itu juga sebenarnya sudah tidak diperbolehkan. Ya, itu artinya sudah menyembah. Ya, kita harus bisa bedakan penyembahan dan penghormatan. Kemudian ikut membaca parita dan mengelilingi jenazah yang dipimpin oleh suhu atau saikong juga bagian dari ritual, sehingga kita tidak bisa dan tidak boleh mengikutinya. Ya, karena itu juga menjadi sesuatu batu sandungan sebenarnya. Ya, menjadi satu batu sandungan. Apakah boleh makanan yang telah disembayangi? Ini saya pernah bertanya, ada hamba Tuhan mengatakan boleh dimakan, dan juga hamba Tuhan mengatakan tidak boleh dimakan, karena bekas dimakan roh setan dari iblis.
Kalau saya pribadi berpendapat boleh dimakan. Bukankah ada ditulis dalam Alkitab, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut yang menajiskan orang. Ya, oke, nanti kita akan jawab pertanyaan ketiga ini. Sebenarnya hamba Tuhan yang mengatakan boleh, hamba Tuhan yang mengatakan tidak boleh, mereka tidak salah. Semuanya punya dukungan Alkitab. Ya, nanti kita sama-sama lihat dukungan Alkitab masing-masing. Ya. Kemudian yang keempat, biasanya sewaktu acara pemberangkatan peti jenazah diadakan penghormatan terakhir. Kadang protokol ada yang mengundang pihak gereja untuk melakukan penghormatan terakhir. Menurut Boksu, apakah kita boleh melakukan penghormatan terakhir dengan cara membungkuk, tidak pakai hio? Karena dalam konteks penghormatan bukan penyembahan. Mohon pencerahannya, Boksu. CC Wan An. Oke, ini pertanyaan adalah waktu pertanyaan minggu lalu sudah selesai, dia WhatsApp saya gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang sama, saya langsung sampaikan juga di sini ya. Saya ada pertanyaan lagi, Pak. Keluarga saya rata-rata masih Buddhis dan nenek saya sering disajikan makanan sembahyang. Bolehkah kita sebagai orang Kristen memakan makanan yang disembayangi berhala? Saya hampir nggak pernah makan makanan sembayangnya dan terkadang dia sedih. Bagaimana cara tanggapinya ya Pak? Terima kasih. Nah, ini kan pertanyaan hampir sama ya kan? Nah, sekarang kita coba jawab. Ya, jawaban mengenai makanan sembahyang dulu, oke? Kira-kira boleh tidak menurut Alkitab kita makan makanan sembahyang, gitu ya? Kisah Para Rasul 15 ayat 19 sampai 20, ya. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, oke? Nah, sebenarnya di sini ada ayat 19, ada orang yang dari bangsa-bangsa lain yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Nah, sedangkan orang-orang Yahudi, mereka menekankan makanan yang tidak makan makanan yang dicemarkan berhala-berhala. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menasehati perintah ini, supaya apa? Supaya orang-orang yang bangsa-bangsa lain itu tidak mengalami kesulitan dari orang Yahudi gitu loh, ya. Oke. Kemudian Kisah Para Rasul 15 ayat 28 sampai 29 juga di sini. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, tanggapan pada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan dipersembahkan pada berhala, dari darah, dari daging, mati dan hampir sama, ya, hampir sama. Ya, ini merupakan lanjutannya, oke? Nah, jadi di sini dijelaskan tidak boleh, ya, tidak boleh makan makanan yang telah dicemarkan atau dipersembahkan kepada berhala. Nah, sedangkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 27 sampai 33 ini disampaikan oleh Rasul Paulus sendiri. Oke, kita perhatikan bagaimana Rasul Paulus menyikapinya. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia mengatakan hal itu padamu, oleh karena keberatan hati nurani, yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain. Mungkin ada orang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh kebebasan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat terhadap aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Oke? Nah, kemudian, janganlah kamu menimbulkan siak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tapi juga kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Nah, di sini menunjukkan kepada kita, sebenarnya makanan persembahan berhala, boleh makan atau tidak. Di sini memberitahu pada kita dengan jelas, boleh makan bila bagaimana. Tidak boleh makan bila bagaimana. Dengan jelas memberitahu pada kita. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip yang sudah pernah saya sampaikan, kalau bisa jadi batu sandungan, bisa menjadi siap bagi orang lain, ya lebih baik jangan makan. Kalau tidak bisa memuliakan nama Tuhan, jangan makan. Bukan masalah boleh atau tidak boleh. Tapi prinsip-prinsip itu loh, memuliakan Tuhan tidak. Bisa jadi batu sandungan tidak. Nah, itu menjadi prinsip-prinsip kita yang harus kita sama-sama perhatikan. Kalau tidak ada orang memberitahu, lalu orang memberi makan kepada kita.
ya kita makan saja gitu loh, ya, tanpa ada keberatan hati nurani kita. Tapi kalau ada orang sudah beritahu ini makan, sudah makanan persembahan berhala, ya jangan makan. Berarti mereka ngetes ataupun ada sesuatu di dalam hati mereka. Kemudian 1 Korintus 8 ayat 13 berkata, itu sebabnya kalau makanan menyebabkan saudara saya berdosa, maka saya sama sekali tidak akan makan daging lagi. Sebab jangan-jangan saudara saya berdosa karena saya. Ini perkataan daripada Rasul Paulus sendiri. Ini juga sudah pernah saya sampaikan beberapa kali di dalam tanya jawab ini. Bagi Rasul Paulus, bukan tidak boleh makan daging. Tetapi kalau makan daging bisa membuat orang jatuh ke dalam dosa, lebih baik saya seumur hidup tidak makan daging. Itu loh maksudnya. Artinya apa? Yang menjadi prioritasnya bukan boleh atau tidak boleh. Kira-kira bisa jadi batu sandungan atau tidak. Bisa mengakibatkan orang berdosa atau tidak. Nah, kira-kira demikian. Ya. Kemudian Tuhan Yesus sendiri berkata, tadi sudah disampaikan juga, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itu yang menajiskan. Ya. Ayat 19 berkata, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Artinya apa? Semua yang masuk ke dalam mulut, itu bukan masuk ke dalam hati, tetapi masuk ke dalam perut dan dibuang ke jamban. Dengan demikian yang menyatakan semua makanan halal. Semua makanan halal. Ya. Nah, dan juga kita harus mengerti bahwa soal kerajaan Allah bukan karena makanan. Ya. Makanan tidak akan mempengaruhi tentang selamat atau tidak selamat, ya. Nah, mengenai pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan yang sudah dimakan setan atau iblis? Nah, ini saya tidak tahu. Memang ada orang katakan, aku lihat loh, ada orang bisa melihat ya, dicium-cium dan sebagainya, ya. Bahkan ada juga muncul tahyul bahwa makanan yang sudah disembayangi itu lebih mudah rusak, ya, dan sebagainya. Tetapi apapun ya, saya mungkin pengutip ayat Alkitab ini aja. Kalaupun sampai ada begitu, ya, kalau kita makan tanpa kita tahu, Alkitab kata apa? Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi gak usah khawatir. Gak usah juga malam gak bisa tidur. Gak usah. Ya, ini harus kita pahami bahwa roh yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, Roh Allah yang ada dalam hidup kita, lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Jadi kita gak usah khawatir. Ya, tentang makanan yang sudah dimakan oleh yang sudah dihirup atau dimakan oleh kuasa jahat gitu ya. Tapi kalau keberatan hati nuranimu ya jangan makan. Kalau kamu sanksi membuat hatimu tidak damai ya jangan makan gitu loh. Kemudian apakah boleh ikut membungkuk menghormati? Ini konteksnya juga sama ya. Kalau kita menghormati demikian kan bisa jadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, baik jangan dalam hal menghormati. Misalnya dalam mengenang jasa para pahlawan, seringkali dalam upacara kita disuruh juga untuk mengheningkan cipta sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan. Orang Kristen boleh tidak mengheningkan cipta untuk mengenang? Boleh. Jadi sebenarnya hal-hal demikian ini perlu diperhatikan. Ya, mengheningkan cipta bisa nggak menjadi batu sandungan? Saya rasa sih nggak mungkin ya jadi batu sandungan ya, karena dilakukan juga bersama-sama untuk mengenang jasa pahlawan. Mari kita mengheningkan cipta sejenak. Ya, saya itu bukan menjadi batu sandungan. Saya pernah memimpin seorang yang meninggal dunia, anak muda, ya kebetulan yang menghadir itu mungkin teman-temannya, ada partai-partai apalah gitu lah ya. Lalu ya saya pimpin langsung saja untuk mengenang sahabat kita ataupun saudara kita. Ya, kita bersaat teduh, kita mengheningkan cipta sejenak. Ya, mereka sama-sama mengheningkan cipta, ya, gitu. Ya, jadi saya rasa tidak salah, ya. Kalau lebih ya kita jangan membungkuk loh. Ya, mari kita sama-sama mengenang saudara kita, menghormati saudara kita mengheningkan cipta sejenak. Ya, kita cipta selesai. Ya, jadi itu. Terkesan kalau hening cipta kan sepertinya mengenang jasa pahlawan, sesuatu yang umum, yang dilakukan oleh berbagai agama juga gitu loh. Saya rasa sih kok itu mungkin lebih safe ya. Nah, tapi apapun jawabannya, kalau bisa jadi batu sandungan orang lain, ya lebih baik hati-hati untuk melakukannya. Ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini pertanyaan yang sangat baik sekali ya dari seorang pemuda ya. Ulangan 23 ayat 2 sampai 6. Ayat pertama itu
saya tidak cantumkan, ya itu nanti Anda bisa lihat sendiri ya. Kemudian ayat 2-6 perhatikan, seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk ke jemaah Tuhan. Wah, keras ya. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Wah, keras ya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, dan karena mereka mengupah Bileam bin Petor di Aram, Mesopotamia melawan engkau, supaya dikutuknya engkau, tapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengar Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Perhatikan di sini, ini sebuah perintah daripada Allah pada zaman bangsa Israel waktu itu, ya, pada zaman bangsa Israel waktu itu. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Allah berkata begitu ya? Ini mungkin salah satu hal yang sering diperdebatkan, di mana Allah Perjanjian Baru itu berbeda dengan Allah Perjanjian Lama. Di mana di kitab ini Allah seolah-olah kelihatan berbeda, yang menghukum seseorang bukan berdasarkan kepribadiannya, maupun oleh karena dosa turunan dari Adam, tetapi oleh karena kelahiran bangsanya. Terima kasih. Kalau kita melihat secara sekilas, apa yang disampaikan dalam pertanyaan ini sebenarnya benar. Kenapa Tuhan menghukum itu bukan berdasarkan kesalahan orang itu, gitu ya, ataupun karena dosa warisan dari Adam dan Hawa misalnya, tetapi berdasarkan kelahiran bangsanya. Bukankah dia tidak bisa memilih mau jadi bangsa Moab, jadi bangsa Amon, dia sendiri kan nggak bisa memilih gitu loh. Nah, lalu bagaimana kita menjawab pertanyaan ini? Oke, ya. Jujur, untuk menjawab pertanyaan ini saya harus mencari berbagai tafsiran ya. Nah, inilah jawaban yang saya dapatkan. Kekudusan dari jemaat Tuhan ditunjukkan dengan tidak diperbolehkannya mereka tidak memenuhi syarat untuk ikut berperan serta di dalam acara-acara resmi jemaat teokratis tersebut. Artinya pemahaman bahwa kekudusan dijunjung begitu penting di dalam ibadah waktu itu, ya. Keadaan tidak memenuhi syarat tersebut bisa bersifat jasmania atau etnis dan historis, ya. Artinya apa? Bersifat cacat, ya, ada cacat, dan juga bersifat etnis, ya. Yang tidak boleh ikut terlibat ya dalam ibadah, yaitu apa? Sida-sida, yaitu mereka yang sudah dikebiri. Kemudian anak haram bersama dengan keturunannya. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk ke jemaat Tuhan, bahkan untuk selama-lamanya. Nah, coba perhatikan. Anak haram itu apa maksudnya gitu loh. Ya. Kenapa sampai anak haram itu tidak boleh masuk ke jemaat Tuhan? Perhatikan baik-baik. Hal-hal ini Tuhan nyatakan dengan tegas kepada bangsa Israel supaya jangan sampai terjadi. Karena hukumannya begitu berat gitu loh ya. Sida-sida yang telah dikebiri tidak diperbolehkan karena ini dari saya apa ya? Hapusnya bagaimana? Tukino. Oke. Sida-sida yang telah dikebiri tidak diperbolehkan karena pengebirian itu dianggap sebagai merusak tabiat yang telah dianugerahkan Allah. Ya, artinya apa? Tuhan mencipta sempurna, dia kebiri gitu ya. Sesuatu yang merusak anugerah Allah. Kemudian anak haram tidak diperbolehkan karena melecehkan lembaga yang telah ditetapkan Allah. Ya, pemahaman maser itu diterjemahkan menjadi anak haram. Lebih tegas lagi merupakan anak yang lahir dari hubungan antara orang tua dengan anaknya. Nah, anak haram itu artinya apa? Hubungan seksual antara anak dan orang tua. Nah, perhatikan, ini Tuhan nyatakan dengan tegas dan keras. Ya, supaya kalau sampai terjadi itu tidak bisa jadi jemaat gitu loh, ibadah gitu ya. Jadi sesuatu yang keras yang dinyatakan harus sedemikian rupa, ya. Kemudian ketegasan larangan ini diberikan untuk kehormatan kekudusan Allah dengan menghargai pentingnya pernikahan yang benar di dalam keluarga umat Tuhan agar memperoleh keturunan yang saleh. Nah, pemahaman ini juga tadi ada bangsa-bangsa lain, itu juga menunjukkan pada apa? Supaya bangsa Israel jangan kawin campur. Nah, kawin campur di dalam Perjanjian Lama itu sangat ditentang oleh Tuhan. Salah satu alasan Tuhan tidak menghendaki bangsa Israel kawin campur oleh karena apa? Penyembahan berhala. Jangan seperti yang terjadi Raja Salomo kan. Gitu loh. Sebenarnya kalau kita perhatikan,
Di kitab Taurat sudah memberitahu hal ini, tetapi Raja Salomo tetap melanggar dan akhirnya dampaknya benar-benar terjadi. Ya, nah itu di dalam kitab Taurat sudah mencatat tentang hal ini. Nah, kemudian yang dipermasalahkan tadi adalah apakah Allah Perjanjian Lama kejam? Beda dengan Allah Perjanjian Baru yang penuh kasih. Oke? Nah, kita buktikan. Oke, kita buktikan. Sebelum Allah menghukum, coba perhatikan apa yang dikatakan Tuhan sewaktu Allah memberikan perintah larangan kepada Adam dan Hawa. Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu makan atau sentuh. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Perhatikan, Allah sudah memberitahu hukuman yang terjadi sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Apalagi terjadi dengan Sodom dan Gomora. Apa yang Tuhan lakukan sebelum menghukum Sodom dan Gomora? Allah juga mengutus malaikat. Allah memberitahukannya. Oke? Kemudian apa yang Tuhan lakukan sebelum memusnahkan kota Niniwe? Tuhan mengutus Nabi Yunus. Apa tujuan Allah sebelum menghukum memberitahu? Kalau Allah itu kejam, yang seharusnya terjadi apa? Tanpa memberitahu, tanpa ada peringatan, langsung saja menghukum. Nah, satu contoh lagi. Ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, oke? Apa yang Tuhan perintahkan pada orang Israel sebelum menduduki tanah perjanjian dan memusnahkan bangsa-bangsa yang ada? Kita tahu ya, bangsa Israel pergi ke satu tempat, ya musnahkan, kemudian sebenarnya menaklukkan gitu ya. Nah, namun sebelum itu terjadi, sebelum bangsa itu dimusnahkan, kira-kira apa yang Tuhan perintahkan pada orang Israel? Oke? Coba perhatikan di dalam Ulangan 20 ayat 10-12. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, mereka mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Nah, jadi perhatikan di sini. Sebelum Allah menaklukkan atau mengalahkan bangsa-bangsa di tanah perjanjian, Allah sebenarnya memberitakan bangsa Israel apa? Tawarkan perdamaian dulu kepada mereka. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau begitu, apakah Allah Perjanjian Lama kejam? Teman-teman yang kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan konteks ini, sebenarnya di dalam Allah Perjanjian Lama, Allah Perjanjian Baru, Allah tetap penuh kasih. Dan buktinya di dalam penciptaan kita sudah sama-sama lihat kalau Allah begitu mengasihi manusia. Allah begitu menyayangi manusia, menciptakan manusia pada hari terakhir supaya bisa menikmati segala keindahan, kebaikan, kesempurnaan yang ciptaan Tuhan. Sebenarnya di sana saja sudah cukup memberitahu pada kita. Tapi akibat dosa itulah, maka hukuman Allah dinyatakan. Namun sebelum hukuman dinyatakan, Allah terus-menerus bertubi-tubi menyampaikan apa? Peringatan terlebih dahulu. Ya, jadi hal ini untuk bisa menjelaskan bahwa Allah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tetap sama. Allah tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Hukuman yang terakhir, yaitu apa? Di dalam kekekalan. Barang siapa yang tidak percaya pada Tuhan Yesus akan binasa. Allah jauh-jauh hari sudah beritahu. Tujuannya apa? Supaya manusia jangan binasa, gitu loh. Supaya manusia jangan dihukum. Baik dan Allah kan. Ini memberitahu pada kita, sebenarnya Allah sebelum menyatakan hukuman, termasuk juga hukuman kekal nantinya, Allah sudah jauh-jauh hari memberitahukannya. Nah, kalau manusia tetap bebal, bandel, ya jangan salahkan Allah gitu loh. Ya. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Nah, ini lanjutan dari pertanyaan lanjutan yang minggu lalu juga ya. Bagaimana ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa kita sudah ditentukan untuk diselamatkan. Ya, dipilih untuk diselamatkan ya. Dan juga natur Allah yang Maha Tahu. Apakah ini bisa diartikan bahwa Tuhan sudah merencanakan hidup kita sedemikian rupa sesuai dengan kehendak Dia,
Tapi kita diberikan kebebasan untuk bagaimana menjalankan kehidupan kita walaupun akhirnya tetap akan menjadi kehendak Dia di dalam hidup kita. Jadi jika kita hidup taat pada Tuhan, maka rencana Tuhan lebih cepat terjadi dalam hidup kita. Sedangkan jika kita hidup tidak taat, maka semakin lama rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dalam arti lebih banyak liku-liku kehidupan yang harus kita lewati, tapi akhirnya tetap akan terjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Apakah pemahaman seperti ini sesuai Alkitab? Oke. Untuk hal ini, karena tadi dijelaskan ada salah satu doktrin tentang keselamatan, yaitu predestinasi. Oke, perlu saya sampaikan di sini dulu ya. Sekedar informasi, Gereja Metodis tidak menerima pengajaran predestinasi, tetapi mengajarkan doktrin keselamatan preeminence grace. Ya, ini harus didasarkan dulu. Ya, ini sudah pernah saya sampaikan ya, pemahaman ini sudah berulang kali saya sampaikan. Tapi kita nggak apa-apa, kita ulangi ya. Apa itu predestinasi? Predestinasi mengajarkan bahwa keselamatan adalah kedaulatan Tuhan dalam memilih. Sehingga konsekuensi yang terjadi adalah keselamatan hanya sebatas pada orang-orang pilihan saja. Dan mereka yang telah terpilih pasti selamat. Kalau mereka yang tidak terpilih, ya sudah otomatis binasa, nggak usah dibilang lagi sebenarnya. Jadi dengan kata lain, ada anugerah yang bersifat khusus gitu ya. Kalau seseorang sudah Tuhan pilih, pasti selamat gitu loh. Ya. Nah, kalau dia sudah pilih, dia mencong lagi, ya sesat-sesat, akhirnya juga selamat gitu, kira-kira begitu ya. Nah, bagaimana dengan preeminence grace? Preeminence grace mengajarkan hari ini kita bisa menerima keselamatan juga semata-mata anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita. Anugerah ini tidak terbatas pada umat pilihan saja, tetapi berlaku bagi seluruh umat manusia. Jadi bisa dibedakan ya. Predestinasi hanya bagi orang-orang tertentu saja, umat pilihan Tuhan. Preeminence grace adalah anugerah yang diberikan kepada universal, kepada semua orang. Jadi hari ini saya bisa percaya Tuhan Yesus oleh karena anugerah. Bagaimana menjelaskan dua pemahaman ini? Ya, saya akan menjelaskannya dari pemahaman saya ya. Ini bisa bertentangan dengan pemahaman dari hamba Tuhan lain ya. Tetapi saya menjelaskan apa yang saya pahami ya, apa yang saya gumulkan di dalam pemahaman tentang predestinasi dan preeminence grace ini. Coba perhatikan. Di dalam Matius 22 ya, di sana ada predestinasi dan preeminence grace. Coba perhatikan baik-baik. Dua doktrin ini ada dalam satu perikop firman Tuhan ini. Perhatikan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi perhatikan ini inti pengajarannya tentang hal kerajaan sorga. Ya, tentang kerajaan sorga. Ini berbicara apa? Keselamatan. Oke? Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Kalau namanya telah diundang, undangannya untuk semua orang atau hanya orang-orang tertentu saja? Ya pasti untuk orang-orang tertentu saja. Oke, ini namanya Pak, predestinasi. Ya, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Wah, kasihan sekali ya raja ini ya, sampai harus melakukan demikian ya, merendahkan diri sampai demikian loh ya, membujuk orang demikian, gitu ya. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan ada yang menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Artinya apa? Bocap. Tidak peduli itu ya tentang undangan raja itu. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan, ya. Ayat 7. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata pada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undang setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Undanglah setiap orang. Nah, ini artinya apa? Universal. Bukan hanya orang-orang tertentu saja.
universal. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ya, jadi undangan keselamatan itu kepada semua orang. Orang-orang jahat, orang-orang baik itu juga ditawarkan. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang tidak berpakaian pesta. Ya, ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Ya, tidak mengenakan pakaian pesta, dia apa? Tidak menghargai. Ya, tidak benar sungguh-sungguh menerima undangan tersebut. Lalu kata raja itu pada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Nah, teman-teman yang dikasih, kalau kita perhatikan, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, ya, bahwa predestinasi dan prefinance grace ini berjalan seiring. Nah, di dalam pemahaman predestinasi demikian. Yang saya pahami, saya juga pernah belajar tentang predestinasi, bahwa ketika Allah sudah merencanakannya, maka bukan berarti kita tidak melakukannya. Justru kita harus melakukannya. Itu diibaratkan apa? Seperti bangun sebuah rumah, perlu rencana dulu. Ya, perlu rencana baru dilakukan gitu loh. Lakukan itu apa? Tujuannya apa? Untuk menggenapi apa yang direncanakan. Ya, itu penjelasan yang bisa dimengerti, ya, penjelasan yang masuk akal, ya, pemahaman ini. Ya, jadi nanti saya akan jelaskan. Ada pertanyaan selanjutnya juga, ya, yang berhubungan dengan ini, ya. Ada pertanyaan nanti akan melengkapi pertanyaan ini, ya. Nanti coba saya akan jelaskan lebih jelas lagi, ya. Jadi saya hanya menjelaskan pemahaman predestinasi dan prefinance grace di dalam soal ini dulu, ya. Kemudian yang kelima, untuk masalah murtad. Bagaimana jika seseorang itu melepas iman karena diancam keselamatannya dan nyawanya, apakah itu disebut murtad? Bagaimana jika mereka kembali pada iman Kristen setelah keadaan tidak mengancam nyawa mereka lagi? Kira-kira pertanyaan begini loh. Mbok Su, kira-kira boleh tidak waktu terancam nyawanya, saya menyangkal iman dulu. Nanti sudah aman, baru saya beriman lagi kepada Tuhan Yesus gitu. Kira-kira saya boleh tidak melakukan demikian? Nah, kira-kira ya, intinya begitu ya. Saya pakai bahasa sederhana begitu. Nah, coba perhatikan baik-baik. Perhatikan, kalau hal ini terjadi ya, konsekuensi yang terjadi bila saya mengatakan orang ini oleh karena demi menyelamatkan nyawa diizinkan melakukan demikian. Lalu nanti setelah aman dia kembali bertobat kepada Tuhan. Kira-kira apakah hal ini sesuai dengan Alkitab? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Kalau saya izinkan demi menyelamatkan nyawa, menyangkal iman dulu, nanti sudah aman baru kayak kembali percaya Tuhan Yesus gitu loh. Nah, pertanyaan apakah ini sesuai dengan Alkitab? Alkitab memberitahu kita demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Ini nas firman Tuhan memberitahu pada kita. Nah, bagaimana Pak kalau dengan Petrus? Ini juga kondisinya ada kan. Petrus juga karena dia takut, dia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali demi menyelamatkan nyawanya. Setelah itu, dia baru bertobat kembali dan bahkan Tuhan Yesus pakai dia secara luar biasa. Nah, sekarang perhatikan baik. Kita mau pakai meneladani cara Petrus. Teman-teman, kalau Tuhan izinkan kisah Petrus dicatat di dalam Alkitab, itu sebagai teladan atau sebagai pelajaran supaya kita jangan sampai jatuh kepada kesalahan yang sama. Ini harus kita bedakan. Tujuan kisah Petrus dicatat di dalam Alkitab supaya kita meneladani apa yang dilakukan Petrus atau supaya kita jangan sampai melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Petrus. Ini harus kita bisa bedakan. Ya, segala sesuatu yang dicatat di dalam Alkitab, kisah-kisah dosa-dosa, misalnya dosa daripada Daud berzina. Kira-kira tujuannya supaya kita meneladani dosa atau meneladani Daud, kalau berdosa, boleh berdosa, setelah itu nanti baru bertobat, dan Tuhan akan ampuni. Bisa disebut juga loh menjadi
orang yang paling berkenan kepada Tuhan, padahal sudah berdosa gitu. Nah, kira-kira Tuhan izinkan dosa Daud dicatat sebagai teladan untuk melakukan seperti apa yang Daud lakukan, atau untuk menghindarkan kita jangan melakukan pada dosa yang seperti Daud lakukan. Nah, ini harus bisa dibedakan ya. Nah, kalau kita salah-salah, ya bisa salah mengerti. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, saya katakan, ya sebenarnya sebelum terjadi, kalau kita punya niat yang demikian saja, itu sudah salah. Ya, karena yang diperhitungkan sebagai dosa sebenarnya bukan melakukan, tapi niat saja, rencana untuk melakukan demikian saja, itu sudah diperhitungkan sebagai dosa. Ya, jadi saya berpikir janganlah sampai berpikir yang demikian. Ya, lebih baik ya kita harus mengatakan hidupku bagi Tuhan. Apapun yang terjadi, ya saya harus siap untuk menyerahkan hidup saya bagi Tuhan. Ya, kira-kira ya, sulit ya. Inilah panggilan menjadi anak Tuhan ya, menjadi pengikut Kristus. Oke, pertanyaan ke-6. Sebab kalau Allah memilih orang dan memberkati orang itu, Allah tidak pernah menarik kembali apa yang tadi buatnya. Nah, ini apakah maksudnya? Ini saya akan menjawab kembali melengkapi apa yang disampaikan tadi. Kalau Allah memilih orang dan memberkati orang itu, Allah tidak pernah kembali menarik kembali apa yang telah dibuatnya. Apakah maksudnya? Nah, ini sebenarnya ada hubungan dengan predestinasi juga, ya. Di dalam pemahaman predestinasi, nas Alkitab ini berbicara orang yang telah dipilih untuk selamat, mereka pasti selamat. Oke, ini pemahaman predestinasi. Namun di dalam pemahaman prefinance grace ini juga bisa dimengerti. Bila dalam pemahaman prefinance grace, seseorang di dalam kemahatauan Allah akan selamat, maka keselamatan tetap akan diterimanya. Oke, sekarang perhatikan. Coba bantu jawab di chat ya, Nah, jawab di chatting. Apakah bedanya rencana Allah dari sudut pandang Allah dengan sudut pandang manusia? Oke, silakan coba di chat. Ini pertanyaan tidak mudah ya, tapi saya rasa kita harus belajar memikirkan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah. Apakah bedanya rencana Allah dari sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia? Kira-kira ada bedanya nggak? Oke. Apa bedanya? Rencana Allah dari sudut pandang Allah dan rencana Allah dari sudut pandang manusia. Bedanya di mana? Oke, silakan jawab. Karena ini penting sekali ya. Ini penting sekali. Ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Roy mengatakan Allah tahu semuanya, manusia tidak. Oke, bagus. Oke, ada lagi yang lain? Dalam rencana Allah, dari sudut pandang Allah, Allah tahu semuanya. Sedangkan dari sudut pandang manusia, belum tahu ya. Harry menjawab, ada dari sudut pandang manusia terkadang disalahartikan dan melenceng. Kalau dari sudut pandang Allah sudah pasti tujuannya baik-baik. Lina, Allah tidak pernah bersalah, berlawanan. Ini Nat ya, dan Nat ya. Rencana Allah dari sudut pandang Allah biasa untuk kebaikan manusia. Manusia biasa untuk keegoisannya. Rencana Allah Oke, silakan. Ada lagi jawaban yang lain? Dari Allah pasti benar, dari manusia belum tentu benar. Dari sudut pandang manusia, rencana Allah itu belum pasti benar. Allah adalah pencipta. Bedanya dipandang manusia bisa salah pandang, Tuhan tidak bakal salah pandang. Oke, sudut pandang Allah. Oke, bagus. Mengizinkan dosa itu terjadi untuk mendidik. Sudut pandang manusia, dosa itu diubah. Dubat Allah. Manusia ada ciptaan. Oke, sekarang coba pertanyaan kedua. Oke, saya rasa teman-teman nggak apa-apa, saya belajar untuk mengasah. Oke, pertanyaan rencana Allah pasti, tapi manusia masih ada kelemahan. Oke, pertanyaan keduanya begini. Ketika Allah merencanakan, apakah Allah akan menunggu untuk menggenapinya? Oke, jawab, coba. Ketika Allah merencanakan, apakah Allah akan menunggu menggenapinya? Jawabannya, ya. Jawabnya ya atau tidak? Yes, ya. Allah merencanakan, apakah Allah menunggu untuk menggenapinya? Tidak, Joni mengatakan tidak. Frankie jawab waktu yang tepat. Oke, sekarang saya ingin tanya sama Joni. Joni, kenapa Allah tidak perlu menunggu lagi untuk menggenapinya?
Coba Joni jawab, kira-kira kenapa Allah tidak lagi menunggu nabinya? Oke, habis saja. Oke, sekarang pertanyaan ketiga untuk memperjelas ya. Ketika Allah nabinya. Perhatikan pertanyaan pertama dan kedua, itu punya perbedaan yang sangat menyolok. Dari sudut pandang Allah, Allah merencanakan apakah Allah menunggu untuk menggenapinya. Kemudian dari sudut pandang manusia, ketika Allah merencanakan, apakah manusia perlu mencari tahu rencana Allah untuk menggenapinya? Oke, teman-teman, ya belajar sama-sama ya. Oke, sekarang perhatikan pertanyaan ini. Apa artinya Allah tidak dibatasi ruang dan waktu? Artinya apa? Apa artinya Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu? Apa artinya? Omnipresent, Esa, Allah kekal, maha hadir. Oke, perhatikan ya, supaya menghemat waktu ya. Saya juga harus cepat ini ya. Oke, perhatikan di sini. Apa artinya Allah tidak dibatasi ruang dan waktu? Allah tidak dibatasi ruang dan waktu bisa bila dimengerti dengan sudut pandang Allah. Itu artinya apa? Rencana Allah, kematahuan Allah, dan penggenapan rencana Allah itu terjadi dalam satu waktu yang bersamaan. Kita ini dalam batasan waktu. Allah itu tidak dibatasi waktu. Ini intinya. Kita ini mengerti keselamatan Allah dan rencana Allah, ada batasan waktu, proses waktu yang kita hadapi. Karena kita memikirkan dari sudut pandang manusia. Tapi kalau kita mengerti Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu, tidak dibatasi waktu, apa yang Tuhan rencanakan waktu itu, apa yang Tuhan tentukan waktu itu, apa yang Tuhan tahu waktu itu, apa yang Tuhan genapi, waktunya sama. Jadi tidak ada lagi menanti, menunggu. Kalau menanti, menunggu seakan-akan manusia tidak, Allah tidak bedanya dengan manusia dalam batasan waktu gitu loh. Jadi ya, coba nanti pelan-pelan dicerna, ya, dicerna. Pemahaman Allah di dalam tidak dibatasi waktu dengan pemahaman kita yang dibatasi waktu, itu punya perbedaan yang sangat menyolok. Kita selalu bertanya keselamatan Allah dari sudut pandang manusia. Kalau sudah dipilih, nanti bagaimana? Bisa nggak hilang keselamatannya? Kira-kira nanti kalau sudah pilih dia murtad, bertobat, murtad lagi bagaimana? Kemudian percaya lagi balik ya. Kita kan ini proses waktu. Tapi kalau kita melihat di dalam rencana Allah, pemilihan Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu, maka kita akan bisa menjawab semua pertanyaan yang ada. Kenapa? Allah mengerjakannya dalam satu waktu. Oke? Oke, nggak apa-apa. Agak berat sedikit, nggak apa-apa ya. Tapi mudah-mudahan ini ada secercah cahaya gitu ya, untuk kita bisa mengerti pelan-pelan lah ya. Apa artinya seseorang diselamatkan dari sudut pandang Allah? Oke, ini ya, apa artinya seseorang dari sudut pandang Allah? Artinya rencana pilihan kematahuan Allah dan penggenapan rencana Allah terjadi sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan apa artinya seseorang diselamatkan dari sudut pandang manusia? Ini artinya apa? Allah dan kemahatauannya merencanakan pilihannya bagi kita sampai waktu yang ditentukan akan tergenapi. Artinya apa? Allah sudah merencanakannya dan kita mengerjakannya untuk apa? Menggenapi apa yang direncanakan oleh Allah. Allah di dalam kemahatauannya, ya, sebenarnya Allah jauh-jauh hari sudah tahu penetapan Allah, kematahuan Allah, pilihan Allah itu dijadikan bersamaan, waktu yang bersamaan. Oke, ya mudah-mudahan mengerti lah ya. Kalau tidak bisa mengerti lagi, mohon Roh Kudus bekerja. Ya, mana tahu malam hari ini
waktu mau tidur bisa membayangkan dari sudut pandang Allah, dari sudut pandang manusia, ya. Oke, seseorang yang murtad. Bagaimana dari sudut pandang Allah yang tidak dibatasi waktu? Seseorang yang murtad, bagaimana dari sudut pandang Allah yang tidak dibatasi waktu? Allah pasti jauh-jauh hari sudah tahu. Dan waktu yang bersama juga tahu ini orang murtad. Bagaimana dari sudut pandang manusia tidak dibatasi waktu? Makanya ya kita lah harus proses waktu itu. Ya, tunggu, harus menanti. Sampai akhir dia percaya Tuhan Yesus atau tidak. Kalau sampai akhir dia tidak percaya Tuhan Yesus, nah baru itu kesimpulannya sebagai murtad. Tetapi bagi Allah harus menunggu, menanti, melihat sampai akhir hidup kita baru, wah ini tentukan murtad atau tidak. Tidak. Justru Allah di dalam waktu yang bersamaan, dia sudah tahu. Ya, oke. Pertanyaan ke-7. Saya kurang mengerti dalam perjanjian lama siapa saja dimaksud diselamatkan dan juga perjanjian baru. Memang Boksu bilang berpusat pada Kristus, baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Namun apa maksud ayat di atas? Bukankah itu sepertinya keselamatan tetap diberikan pada mereka meskipun mereka tidak percaya pada Yesus, namun karena adalah umat Israel, perjanjian baru, dan karena keturunan Abraham dan Sarah, perjanjian lama. Bisakah Boksu menjelaskan lebih detail tentang keselamatan di perjanjian lama dan perjanjian baru? Dan apakah keselamatan diberikan pada seluruh umat Israel atau tidak? Ini berarti apa? Ini pertanyaan yang sudah pernah dijawab juga, tapi mungkin perlu penjelasan. Oke, saya akan berusaha menjawab lagi. Bagaimana keselamatan menurut perjanjian lama? Apakah orang-orang yang melakukan hukum Taurat perjanjian lama, apakah keturunan Abraham dan Sarah itu diselamatkan? Ya, bagaimana memahami tentang seluruh Israel yang diselamatkan? Gitu ya. Oke. Ibrani 10 ayat 1, dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Perhatikan, hukum Taurat hanya bayangan, bukan hakikat dari keselamatan itu. Karena itu dengan korban yang sama setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ya, kalau bahasa yang lebih mudah dimengerti demikian. Sistem lama hukum bangsa Yahudi hanyalah memberi bayangan samar-samar tentang kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan Kristus untuk kita. Misalnya kurban itu adalah bayangan tentang apa? Pengorbanan Kristus. Kurban menurut hukum lama dipersembahkan yang berpegang pada hukum lama. Jadi sebenarnya Ibrani sendiri sudah menjelaskan keselamatan di dalam perjanjian lama bahwa melalui hukum Taurat, kurban-kurban itu tidak akan menyelamatkan. Oke. Kemudian, Tuhan Yesus sendiri mengatakan kalimat ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, sekarang saya ingin tanya. Ayat ini berlaku hanya di perjanjian baru saja atau juga berlaku dalam perjanjian lama? Oke, coba jawab di chatting sebentar. Ayat yang dikatakan Tuhan Yesus ini hanya berlaku di dalam perjanjian lama, berlaku hanya di perjanjian baru saja, atau juga berlaku untuk perjanjian lama juga? Ini sudah pernah saya jelaskan. Kalau perjanjian lama, hukum Taurat, keturunan Abraham bisa memperoleh keselamatan, Tuhan Yesus datang mengorbankan nyawanya untuk kita, untuk keselamatan. Bukankah Tuhan Yesus itu kurang bijaksana? Wong hukum Taurat, keturunan Abraham bisa menyelamatkan kok. Ngapain harus korbankan nyawa lagi untuk menyelamatkan kita manusia? Jadi justru ayat firman Tuhan ini berlaku apa? Dua-duanya. Pertanyaan kita adalah apakah zaman perjanjian lama seperti Musa sudah kenal Yesus Kristus? Apakah dalam zaman Musa sudah mengenal Yesus Kristus? Perhatikan baik-baik. Ini kata Ibrani. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa.
Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan pada upah. Kitab Ibrani menjelaskan dengan jelas sekali Musa di dalam perjanjian lama sudah mengenal Kristus. Oleh sebab itulah tidak heran Ibrani mengatakan dengan jelas sekali, iman Habel, iman Henok. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah, iman Nuh, iman Abraham, dan sebagainya. Artinya apa? Iman-iman mereka semua diselamatkan apa? Iman kepada Yesus Kristus. Gitu ya. Jadi pemahaman orang-orang perjanjian lama. Ini semua yang saya sampaikan, Habel, Henok, Nuh, Abraham, itu semua adalah tokoh perjanjian lama yang diselamatkan berdasarkan iman. Iman kepada siapa? Pada Yesus Kristus. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan Roma 11 ayat 25-26? Nah, di sana dikatakan demikian. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Artinya tegar itu apa? Tidak mau percaya, tidak mau beriman gitu loh. Ya, sehingga bangsa-bangsa lain juga diberikan kesempatan anugerah keselamatan ini ya untuk beriman pada Tuhan. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Nah, pertanyaan ini agak bisa rancu tidak? Kalau kita tidak hati-hati, ini pasti rancu sekali. Satu pihak sebagian Israel tegar. Satu pihak seluruh Israel diselamatkan. Kalau begitu Israel yang tegar ini pasti diselamatkan juga kalau kita hanya memahami pemahaman yang demikian. Oke? Nah, jadi ini bagaimana? Apa arti seluruh Israel akan diselamatkan di sini? Israel di sini secara jasmani atau Israel secara rohani? Ini harus kita pahami. Ya. Pemahaman Israel di dalam Alkitab itu tidak bisa hanya dipahami secara lahiriah, yaitu orang Yahudi. Tidak. Hari ini kita yang percaya pada Tuhan Yesus itu juga sebagai Israel, umat pemenang. Jadi yang dimaksud dengan seluruh Israel, seluruh umat Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus, yang tidak tegar hatinya, gitu loh. Ya, kalau orang hari itu juga sudah pernah saya jelaskan, yang dimaksud dengan orang Yahudi, yang dimaksud dengan orang Israel bukan hanya keturunan Bapak Abraham, ya. Jadi orang-orang percaya kita juga adalah keturunan orang Israel, umat pemenang Tuhan, ya. Jadi pemahaman seluruh Israel ini jangan dimengerti berarti setiap pribadi Israel diselamatkan, bukan begitu, tetapi umat Israel, yaitu Pak, umat percaya. Jadi harus bisa bedakan pribadi setiap orang dengan umat percaya, gitu ya. Harus bisa bedakan. Kemudian ke-8. 2 Tesalonika 2:11-12. Karena itu Allah akan membutakan mata hati mereka. Tukino, ini pertanyaan terakhir lah ya, sudah jam 9.30, sudah ya, ini pertanyaan terakhir. Oke, Bos. Oke, 2 Tesalonika 2:11-12 ya, di dalam terjemahan sederhana begini. Karena itulah Allah akan membutakan mata hati mereka sehingga mereka terus percaya pada ajaran palsu itu. Allah melakukan itu supaya setiap orang yang terus menikmati kejahatan dan menolak untuk percaya pada ajaran benar akan dihukumnya. Nah, pertanyaannya ini bagus sekali. Pertanyaan gini, mengapa Allah membutakan mata hati mereka? Apakah karena mereka bukan pilihan Allah atau karena Allah tahu isi hati mereka? Ini pertanyaan kalau tidak dihati-hati ini berbahaya sekali. Ya. Ini seakan-akan Allah sendiri yang berkarya demikian membutakan mata hati mereka. Nah, tapi kita butuh penjelasan terjemahan lain gitu ya, supaya kita lebih mengerti maknanya. 2 Tesalonika dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Maka Allah akan membiarkan mereka mempercayai kebohongan dengan sepenuh hati mereka, dan mereka semua akan dihakimi dengan adil karena mempercayai kepalsuan, menolak kebenaran, menikmati dosa mereka. Dengan kata lain, ayat 11 terjadi oleh karena ayat 12 yang mereka lakukan. Ini harus bisa tahu, perhatikan ya. Nah, dari sudut pandang Allah, apakah ini pilihan Allah atau dalam kemahatauan Allah? Ini harus bisa bedakan. Kondisi ini, ayat ini sebenarnya di dalam kemahatauan Allah atau pilihan Allah. Pilihan Allah dia, ketetapan Allah, kehendak Allah. Ini harus bisa bedakan.
Makanya ini harus katakan hati-hati sekali untuk menjawabnya, ya. Nah, untuk memahami ini, coba perhatikan. Untuk lebih menjelaskan, saya lebih sederhanakan. Ya, perhatikan ya, saya berusaha menjawab dengan cara yang sederhana. Ya, perhatikan lagi. Ketika Hawa jatuh ke dalam dosa, sekarang saya ingin tanya, apakah Allah yang membutakan mata rohani Hawa atau Allah yang membiarkannya? Bisa bedakan kan? Allah yang membutakan mata rohani Hawa dengan Allah yang membiarkannya. Hawa ketika dicobai ular oleh iblis, iblis sudah memutarbalikkan semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan kan? Waktu itu Hawa sudah diingatkan oleh roh Allah di dalam hatinya. Menurut Allah katakan apa? Semua pohon dalam taman ini boleh kami makan, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Sebenarnya apa? Allah sudah berkarya. Allah sudah bekerja untuk mencelikkan kebenaran mata rohani dia, gitu loh. Tetapi iblis kembali dengan liciknya, Allah tidak mengizinkan kamu makan supaya kamu jangan jadi Allah. Nah, dia apa? Akhirnya apa? Tertarik, ingin jadi Allah. Nah, ketika Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah ini ditetapkan oleh Allah? Apakah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa oleh karena dibutakan oleh Allah mata rohani mereka? Itu bahaya sekali. Seakan-akan Allah yang sengaja membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jadi harus bisa bedakan Allah yang membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dengan Allah yang membiarkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itu harus bisa dibedakan. Oke? Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan ini yang perlu saya sampaikan, ya. Oke, waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Tukino. Silakan Tukino. Masih ada sampai 17, berarti masih ada berapa pertanyaan? Baru selesai 8, masih ada 9 pertanyaan. Jadi Kamis depan kita muncul lagi lah ya. Kemudian silakan berikan pertanyaan lagi ya. Karena pertanyaan sudah tinggal 9 ini aja. Oke, saya akan berarti Tukino. Oke, terima kasih Boksu, terima kasih Yudhiswanto. Ya, teman-teman sebelum kita akhiri, karena jawabnya kita foto dulu seperti biasa. Oke, kameranya dinyalakan dulu. Oke, kita foto dulu ya. Oke, sudah siap foto. Jadi teman-teman masih ada pertanyaan bisa dikirimkan ke Boksu ya, biar bisa dijawabkan minggu depan juga. Oke, Boksu ada mau ditambahkan? Ya, silakan ya buat pertanyaan ya, karena pertanyaan kita tinggal 9 ya. Ini tabungan kita tinggal 9. Coba silakan berikan pertanyaan lagi ya. Oke, kita apakan selesai doa ya. Kita minta siapa Ibu Frenichen ya, Ibu Frenichen. Ibu Frenichen bisa pimpin dada. Itu di unmute dulu, Ya, Ketua Majelis dari Pos Pelayanan Jemaat Persiapan Negara ya, Bu Frenichen, silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di atas surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami kembali boleh bersama-sama sesi tanya jawab bersama Boksu, bersama Kira. Biarlah dengan adanya sesi tanya jawab ini, kami lebih mengerti akan firman Tuhan. Ajari kami supaya hari lepas hari doa buat kiranya mereka yang memberi jawaban buat pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari para penanya, kiranya Engkau juga memberi hikmat bijaksana agar kami lebih mengerti. Kami juga menyerahkan sesi pertanyaan tanya jawab minggu depan juga ke tangan-Mu, kiranya Engkau yang menolong
sehingga melalui sesi ini kami lebih mengerti Tuhan akan apa yang ada di kitab suci. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan setiap kami ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, karena segala sesuatu berasal dari-Mu. Berilah kami iman kerohanian yang terus bertumbuh Tuhan. Dan kami juga memohon biarlah Engkau memberikan kami kesehatan yang baik. Juga berdoa kiranya Tuhan Engkau mau mengampuni segala kesalahan kami dan kami mau bertobat sehingga kami tidak melakukan kesalahan yang berarti lagi. Kami juga berdoa untuk masa-masa saat ini, masa pandemi ini, kiranya Tuhan Engkau turut melindungi kami, menjaga kami, menjauhkan kami daripada virus corona. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sampai jumpa teman-teman minggu depan. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ya, terima Bye-bye, kasih. Boso. Oke, bye-bye. Bye. Bye. Thank you Bye, semuanya. Boso. Bye-bye Thank you. semuanya. Bye. Bye semua. Bye.